Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur 51 ayat yang ketiga atau ayat yang kelima. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Menyadari perbuatan yang salah dan bertobat. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang menyadari kesalahan atau perbuatan. Mungkin kita pernah berhadapan dengan orang-orang yang sangat sulit untuk mengakui bahwa dia salah. Ketika kita mengingatkan, sobat, apa yang kau lakukan itu salah loh. Mana ada? Gak ada kok, bukan saya. Bukan ini. Banyak sekali alasan dan berusaha untuk mencuci tangan bahwa bukan dia yang melakukan itu. Ada sebagian orang yang memang mempunyai karakteristik seperti ini. Sangat sulit ketika ditegur salah, dia malah nyolot dan balik membentak dan melawan atas apa yang ditegurkan kepadanya. Itulah kurang lebih karakteristik sebagian orang. Namun pada pagi hari ini ibu bapak saudara terkasih, kita boleh belajar dari sosok Daud. Mazmur 51 ini muncul setelah Daud ditegur oleh Nathan atas kesalahannya dalam kasus perselingkuhan dengan Batseba dan juga pembunuhan atas Uria. Bagaimana Allah menganggap bahwa itu adalah perbuatan yang keji. Daud sebagai seorang pemimpin justru merebut istri orang lain, dan untuk menyingkirkan dan menghilangkan jejaknya, bahkan dia memanggil Uria untuk datang ke istananya ketika mereka berada pada saat peperangan. Namun Uria tidak kembali ke rumahnya, justru dia tidur di benteng pertahanan, justru dia tidur di depan pintu gerbang, dan dia tidak kembali kepada istrinya. Dan ketika itu diberitakan kepada Daud, Daud menyuruh untuk membawa surat kepada Yoab, panglima perang Daud, dan membiarkan Uria pergi berperang melawan lawan yang sangat berat, dan dia mati pada saat peperangan itu. Sungguh perbuatan yang jahat yang kemudian dianggap kekejian bagi Allah, dan Allah menyuruh Nathan untuk menegur dia. Ketika Nathan menegur Daud dengan sebuah perumpamaan, Daud pun sadar bahwa itu dia, dan dia bertobat, dan muncullah Mazmur pasal 51 ini. Di dalam buku Mazmur secara keseluruhan ada beberapa terkait pengakuan dosa. Namun Mazmur 51 ini merupakan Mazmur yang indah, di mana menjadi pengalaman dari Raja Daud. Ketika dia berbuat dosa dan kesalahan, dia sadar akan perbuatannya itu, dan dia menyesal, dan dia bertobat. Itu tampak pada ayat ini. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dia sadar pelanggaran yang dia buat itu salah, dan dia berkata, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Benar sekali ibu bapak saudara, bahwa setiap hari kita bergumul dengan dosa. Buya Hamka berkata, bertobat tidak hanya berarti menyesali dosa, tetapi juga membenci dosa. Seharusnya ketika kita berkata bahwa kita menyesali segala perbuatan kita yang salah dan kita bertobat, maka kita juga harus membenci dosa. Karena dengan bergumul akan dosa tersebut, kita justru semakin didekatkan. Namun kita bisa melawan, dan kita bisa meninggalkannya, dan kita bisa menang dari dosa.
Ketika Allah mengampuni kita, Dia membersihkan kita dari dosa supaya kita berkenan di hadapannya, merasa nyaman dengan diri kita sendiri dan bebas menghampirinya. Amora Dio Blogger. Dan mari kita akui dosa yang kita perbuat dan mohon pengampunan daripada Tuhan sehingga kita layak di hadapannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus boleh belajar dari renungan harian ini, yang terus boleh mengakui bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang tidak luput dari segala dosa dan pelanggaran. Karena itu Tuhan Yesus, kami akui di hadapan Tuhan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang juga sering melakukan dosa dan kesalahan. Karena itu ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk datang menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami mulai hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.